Gak. Gue kenal sama lo dari kecil loh. Gue tahu kalau lagi banyak pikiran. Lo bisa kok cerita sama gue. Gak. Lo kenapa kayak gini sih sama gue? Lo dari dulu kalau punya masalah selalu curhat sama gue. Kita senang, susah, selalu bareng-bareng. Syah, gue lagi pengen sendirian. Yoga, lo kenapa berubah jadi kayak gini sih? Bisa gak sih? Gue pengen sendirian. Oke, Gak. Kalau lo marah sama gue ngerti. Kalau lo benci sama gue juga ngerti, oke? Kalau mau sendiri, gue akan pergi. Enggak, sorry. Syah, sorry Syah, gue gak bermaksud seperti itu. Gue tadi pikirannya lagi pusing banget tentang Aisyah dan gue pengen sendirian aja. Ya gue juga tadi kan gak ngungkit-ngungkit soal Aisyah. Ya udah gue tinggalin lo sendirian. Sasa, ada apa sayang? Kenapa muka kamu begitu? Kasih tahu ke tante. Tadi tante denger Yoga teriak-teriak. Ada apa sih? Yoga memang sudah menceraikan Aisyah, Tante. Tapi Yoga nggak bisa berhenti mikirin dia. Saya jadi khawatir. Saya nggak akan pernah bisa menangin hatinya Yoga sepenuhnya, Tante. Sasa, kamu tenang aja, gak usah khawatir. Tenang ya sayang ya. Tante tahu apa yang harus Tante lakukan. Tante harus mulai tegas dan keras sama Yoga. Supaya Yoga bisa melupakan Aisyah. Ya? Gimana kerjaan kamu? Lancar kan? Yoga itu teman baik aku dari kecil. Dia anaknya baik banget. Iya, Van. Dia emang baik banget. Ya, tapi gitulah. Dia juga ada sifat jeleknya. Anaknya cepet marah, suka emosian. Kadang-kadang suka ambil keputusan tanpa dipikir. Sama kayak aku. Iya sih. Dia terlihat seperti itu waktu dia menjatuhkan talak sama aku. Itu dia aku nggak habis pikir sama dia. Waktu aku ninggalin kamu, waktu kita mau nikah, jujur aku nggak kenal baik sama kamu. Tapi kenapa Yoga melakukan itu hal sebaliknya? Dia udah nikah sama kamu, dia kenal kamu baik. Kok tega sih dia ngelakuin itu? Ninggalin kamu. Ya udahlah, Van. Ngapain sih kita bahas itu? Ini kita habisin dulu aja makannya. Nggak baik ngobrol sambil makan ya. Oh iya, jam makan siang aku udah habis nih. Aku harus balik dulu kerja ya. Ya udah. Aku balik kerja dulu ya. Aisyah, sampai kapan kamu menerima kenyataan bahwa secara agama kamu sudah bercerai dari Yoga? Kayaknya gue cukup kenal Aisyah deh. Dia nggak mungkin sedingin ini sama gue. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang gue nggak tahu? Ya, udah telah, telepon aja langsung lah. Coba.
Aisyah. Sayang, kamu apa kabar? Gimana aku bisa hidup tanpa kamu, Mas? Aku baik-baik aja, Mas. Mas Lovan ada apa ya? Ya aku tahu kita emang udah bukan suami istri. Cuman apa kamu nggak mau tahu keadaan aku seperti apa? Ah, Aisyah, kemarin aku masuk rumah sakit. Kamu kok nggak datang? Aku ingin sekali menemani kamu, Mas. Mati-matian aku ingin ada di samping kamu, tapi aku harus kuat. Ibu selalu mengingatkan aku jangan sekali-kali menunjukkan kelemahanku di depan orang lain. Sayang, Mas, untuk apa aku menjenguk kamu ke rumah sakit? Untuk apa lagi aku mengharapkan kamu? Kamu sudah menolak aku di depan semua orang, kan? Kamu ingin aku terpuruk karena itu. Enggak, Mas. Aku gak akan terpuruk untuk semua itu. Ini waktunya aku move on dari semua itu. Dan sekarang aku udah bahagia. Aku harap kamu juga bisa bahagia walau tanpa aku di dalam. Sama. Aisyah. Mas, andai aku bisa bilang sama kamu, bahkan untuk bernafas pun aku susah, Mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Maafin aku, Mas. Aku udah berbohong kalau aku udah bahagia. Maafin aku. Maafin aku. Bila saja aku kau beri kesempatan. Sekarang saatnya aku kembali ke rumah mama. Tapi sebelum itu, aku harus yakinin dulu Mas Wahyu. Yosi, Kenapa Mas? Mas nggak suka ya aku kesini? oh enggak. Nggak biasanya aja kamu datang ke kantor kan, jadi aku kaget. Sebenarnya aku lagi sedih Mas.
Aku khawatir sama mama. Ya, walaupun Yoga udah pulang dan Yoga udah sembuh, tapi mama masih aja nangis dan kepikiran sama Yoga, Mas. Mama juga minta sama aku untuk nginep beberapa hari di sana. Tapi aku udah bilang kok sama mama kalau Mas itu udah pulang. Jadi nggak mungkin kan kalau aku nginep di rumah mama. Tapi gimana pun juga mama kan ibu aku, Mas. Yoga adik aku. Aku khawatir sama mereka. Makanya aku kesini karena aku ngerasa kalau Mas di samping aku itu perasaan aku jauh lebih tenang. Sebaiknya kamu temuin mama kamu. Kamu nginep di rumah mama kamu untuk beberapa hari. Karena beberapa hari ini aku akan sibuk. Aku ada proyek baru. Ya. Tapi aku nggak mau dibilang istri yang nggak peduli sama suaminya, Mas. Aku sedih banget. Mas pasti mikirnya kalau aku tuh bukan istri yang baik ya. Aku nggak akan ngomong kayak gitu sama kamu. Ya. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Karena aku juga lagi sibuk. Nanti aku nyusul ke rumah mama, sekalian aku juga mau jenguk Yoga. Mas benerin izinin aku buat ke rumah mama. Makasih ya, Mas. Ya, walaupun sebenarnya aku berat banget buat ninggalin kamu. Apalagi sampai harus nginep di rumah mama buat beberapa hari. Tapi kalau kamu maksa, ya udah deh. Aku pergi ya.